malam hari ini bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua di PDKK Alam Sutra ya, Sapa Laurentius. Ini pertama kali saya datang ke PD Alam Sutra. Mungkin Bapak Ibu belum tahu siapa, tapi mungkin juga ada beberapa yang udah kenal. Jadi izinkan saya untuk perkenalan dulu ya, sebelum kita masuk ke firman. Tadi udah disebut sama tim pujian, sama Kobun juga disebut di awal. Nama saya Gary, Bapak Ibu. Saya Gary, saya tinggal di paroki MKK ya. Saya tinggal di daerah Puri Botanical Joglok di MKK, pinggiran Jakarta lah, udah mepet Tangerang, dikit lagi Alam Sutra. Saya saat ini melayani sebagai koordinator dari komunitas Project 37, di mana di komunitas kami, saya dan beberapa teman melayani dewasa muda dan juga pasutri muda. Itu yang menjadi domba kami. Lalu saya juga melayani di WCCR Jakarta sebagai koordinator dari komunitas kategorial bersama dengan teman-teman dari Imagode, KPAJ, dan Amazing Grace. Saya menjadi pewarta dan pengajar sejak tahun 2011, jadi nggak berasa sudah mau 11 tahun jadi pewarta pengajar. Saya sudah menikah, Bapak Ibu semua, anak saya 2. Yang satu usia 6 tahun, yang kedua usianya mau 3 tahun tahun ini. Jadi ini tanggung jawabnya terbagi-bagi, mohon dukungan dari Bapak Ibu semua ya, semoga dapat tetap setia terus dalam melayani Tuhan. Senang sekali saya bisa hadir dan saya dikontak sama Ko Alek ya. Ko Alek ada nggak ya di sini? Ko Alek dulu senior saya di sekolah pengajian remaja. Dikasih tema sama Ko Alek, angkat tilam dan bangun ya, angkat tilam dan bangun. Dan saya coba gali lagi, tema besar PD Alsut bulan ini adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Angkat tilam. Kalau kita lihat Injilnya di Yohanes 5, itu ada orang sakit bertemu dengan Yesus minta disembuhkan setelah digotong. Yesus bilang apa? Angkat tilammu dan pergi. Nah, Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus minta kita do something, bergerak ya. Jangan kita terlena dengan keadaan kita yang mungkin lagi ada musibah atau apa, tapi kita nggak mau bergerak. No. Kenapa? Karena kehebatan Tuhan, mukjizat Tuhan baru akan terjadi kalau kita mau melangkah ya. Kita perlu do something untuk melihat kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Mau melihat mukjizat Tuhan, kita harus do something. Nggak bisa kita diam-diam aja. Bulan Desember kemarin, saya pergi keliling Jakarta, Bapak Ibu. Nggak berani keluar kota. Sama anak, sama istri, kami keliling Jakarta. Karena bosan di rumah, kami keliling lah. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Utara, Selatan. Kami cari makanan dan sebagainya. Tentunya dengan protokol ya, Bapak Ibu, dengan masker dan semuanya. Saya nggak tahu jalan. Dan saya mengandalkan yang namanya GPS, ya, atau Waze, atau Google Map. Bapak Ibu tahukah, kalau Waze dan Google Map itu adalah device yang sangat luar biasa, Bapak Ibu semua. Luar biasa banget itu namanya Waze dan Google Map. Karena itu saya nggak pernah nyasar lagi. Dan saya percaya banyak dari kita ketergantungan sama Waze. Gitu ya. Saya juga kalau offline, pelayanan kemana-mana itu selalu pakai Waze. Kalau nggak mau saya nyasar gitu ya. Jadi kita bisa sampai tepat waktu. Bapak Ibu, GPS atau Waze, Google Map itu luar biasa. Dia bisa kasih tahu jalan mana yang paling lancar. Ya. Bahkan dia bisa tahu di depan ada pom bensin. Ya. Bahkan dia bisa tahu kalau ada polisi ngumpet. Dia tahu, ya. Google Map itu juga bisa ngatur plat nomor kita. Kalau kita genap, dia cari jalan yang nggak ganjil genap, dan sebaliknya. Wow, luar biasa itu Google Map dan Waze, ya. Nah, Bapak Ibu, Google Map atau Waze itu baru bisa berfungsi dengan baik, dengan luar biasa kalau kita bergerak, ya. Kita bergerak, baru kita bisa lihat, oh, kita belok kanan, oh, di depan ada polisi ngumpet, oh, diem dulu, oh, depan macet, kita disuruh belok, jalan, ya. Kalau kita diem aja, itu Waze nggak ngapa-ngapain juga. Nah, kurang lebih sama dengan Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Kita butuh do something untuk bisa melihat Tuhan. Ya, beda percaya dengan beriman. Percaya kita percaya aja, tapi nggak apa-ngapain. Tapi yang namanya beriman, kita percaya, then we do our part, ya. Melakukan sesuatu, angkat tilam, jalan, ya. Lihat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang ditantangannya? Saya mulai share screen ya, Bapak Ibu. Saya kalau mewartakan, mengajar terbiasa dengan PPT kalau online begini untuk membantu Bapak Ibu semua memahami perikopnya. Oke, saya presentin dikit temanya committed to grow, ya nggak apa-apa ya. Tapi kurang lebih temanya adalah seperti yang diberikan, angkat tilam dan pergi. Saya langsung next. Nah, di perjanjian lama, Bapak Ibu semua, kita sudah melihat kisah bangsa Israel nih. Bangsa Israel kita tahu diperbudak di Mesir. Lalu mereka ketemu dengan Musa. Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Lalu baru mereka masuk ke dalam tanah terjanji, ya. Bapak Ibu semua, ketika bangsa Israel bertemu Musa, mereka bingung. Alih-alih langsung nikmat ke tanah terjanji,
Tapi kok malah disuruh lewat padang gurun, panas, ya kan? Nggak ada makanan, nggak ada air, gersang, dan sebagainya. Dan bangsa Israel butuh waktu 40 tahun muter-muter di padang gurun, baru dia bisa sampai ke tanah terjanji. Ya, lalu mereka bersungut-sungut, kita tahu di perjanjian lama, nyala-nyalain Musa kan? Tahu begini bang, ngapain lu bawa kita keluar? Mending gue di sana aja diperbudak, dikasih makan dari budak juga. Di sini nggak ada makanan dan sebagainya. Bersungut-sungut Bapak Ibu semua ya. Kita tahu sebuah kisahnya, 40 tahun muter-muter baru mereka sampai di tanah terjanji. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, pertanyaannya kenapa Tuhan izinkan padang gurun terjadi? Kenapa Tuhan izinkan bangsa Israel melewati padang gurun? Karena di padang gurun inilah bangsa Israel sedang diuji imannya, sedang diuji kemurniannya. Apakah mereka selama ini punya iman yang genuine, atau mereka punya iman yang kaleng-kaleng? Nah, iman kaleng-kaleng itu apa? Iman nebeng. Ya, ada teman baru ke gereja, nggak ada teman nggak ke gereja. Ada teman mau ikut PD, nggak ada teman gue nggak mau ah. Ya, nebeng. Gue mah cuma bisa berdoa kalau ada tim pujian, persekutuan doa-doa, kalau di rumah berdoa sendiri gue nggak bisa. Minta maaf Bapak Ibu, itu kayaknya iman nebeng. Ya, imannya kalau bareng-bareng doang, kalau sendirian nggak punya iman lagi, takutan, nggak bisa. Padang gurun Tuhan izinkan terjadi supaya kita diproses, dimurnikan. Kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan di padang gurun, supaya nanti ketika sampai ke tanah terjanji, kita sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Tanah terjanji adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Di tanah terjanji, semua orang memuliakan Tuhan. Ya, lewat proses yang terjadi di padang gurun. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, ini sebagai refleksi. Dalam kehidupan kita, mungkin seringkali kita sedang di masa perbudakan, atau pernah di masa perbudakan. Yaitu apa? Diperbudak oleh dosa kita, ya, kedagingan kita, diperbudak oleh keadaan, diperbudak oleh pola pikir kita yang salah atau apapun itu, sehingga membuat hidup kita miserable. Miserable itu kalau Indonesia ini ya. Cemas, khawatir terus, so miserable, diperbudak, ya. Lalu mungkin at some point kita bertemu dengan Yesus atau Musa dalam kehidupan kita. Lewat teman, lewat ketua PD, lewat ekaristi atau apapun. Tapi kok setelah ikut Tuhan, ternyata gue nggak langsung ke tanah terjanji, malah tambah banyak masalah gue. Bisnisnya gini-gini aja, ya. Kok masalah keluarga nggak selesai. Nah, Bapak Ibu semua hati-hati, ya. Di padang gurun, jangan sampai kita salah bersikap, ya. Kalau kita salah bersikap, yang terjadi apa? Kita bisa burn out di padang gurun. Belum sampai tanah terjanji, udah burn out duluan, ya. Atau kita akan kelamaan di padang gurun, kayak bangsa Israel, 40 tahun muter-muter, baru sampai ke tanah terjanji. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu, ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita nggak lama-lama di padang gurun? Nah, kita mau belajar nih. Kita mau melangkah maju kan, angkat tilam nih, ya. Tapi siap-siap Bapak Ibu, ada padang gurun loh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ini. Ini saya jelaskan dulu ya. Padang gurun tadi gersang, panas, kurang air, nggak ada makanan, ya. Tetapi di padang gurun, kita, bangsa Israel, merasakan manis pahitnya kehidupan, ya. Dan kita bisa bilang bahwa bangsa Israel nggak siap melewati padang gurun. Kalau kita baca di kitab Keluaran, di perjanjian lama, itu mereka marah-marah sama Musa, mereka nyala-nyalain Tuhan, bahkan mereka menyembah berhala di sana, yang Tuhan murka sama mereka. Saya pernah sekali waktu acara kantor sebelum COVID pandemi, itu biasa kita setiap akhir tahun itu satu kantor pergi, Bapak Ibu, entah keluar kota, entah gathering somewhere selama 3 hari 2 malam. Saya ingat banget, saya pernah jadi panitia, ya, jadi seksi acara. Dan ketika itu ada satu orang rekan, bapak-bapak, bapak ibu semua, itu kerjaannya komplain mulu. Dari pagi pergi sampai pulang, nggak ada dia nggak komplain. Dari awal udah komplain, kok busnya ngaret ya? Ketika udah di bus, kok AC-nya nggak dingin ya nih bus? Ya kan? Lalu udah jalan nggak berapa lama, duh lapar nih, kok nggak ada snack sih, nggak dibagiin? Dikasih snack. Nyampe akhirnya di airport, ya. Di airport nunggu, aduh pesawatnya kok delay-nya lama banget sih? Wah, komplain terus Bapak Ibu. Ketika sampai ke tujuan, duh, kok di hotelnya ngantri sih? Udah nginep semalam, besokannya ketika breakfast ketemu, aduh kamarnya nggak enak nih. Astaga, saya bilang. Kayaknya komplain terus, ya. Nah, Bapak Ibu, nah, kita, bagaimana reaksinya kalau di padang gurun, ya? Apa kita bersungut-sungut, ya? Komplain mulu misalnya.
Bapak Ibu percayalah, orang yang komplain itu nyebelin. Nggak asik banget gitu ya. Atau saya ganti perumpamaannya. Sekali waktu saya pernah pergi ke Hong Kong, Bapak Ibu. Akhir tahun 2018, itu sebelum COVID. Saya sama keluarga saya dan sama orang tua saya, kami ke Hong Kong. Mau ke Disneyland, gitu ya. Ketika pulang dari Disneyland, itu sudah malam. Sudah jam 6, setengah 7 sore. Waktu Hong Kong gitu ya, sudah malam. Dan saya kan yang anak muda ya, saya tonton jalan nih, pakai Google Map. Itu udah ditunjukin tuh, naik bus ini, naik kereta ini, dan segala macamnya. Saya ikutin petunjuk dengan Google Map, Bapak Ibu. Papa saya nggak sabaran. Dia komplain sepanjang jalan. Ger, ini bener nggak sih? Kok nggak nyampe-nyampe? Bener Pak, ini kalau kata Waze bentar lagi. Nanti naik bus ini, nanti naik kereta. Ah, kamu kayaknya salah deh. Tadi waktu pergi nggak begini nih. Bener Pak, ini kata Waze, sabar aja kita jalan dulu. Nanti ada ini kita naik. Ah enggak, kamu salah nih Google Map-nya. Udah kamu ikutin Papa aja deh. Tadi pergi nggak begini. Oh, Papa saya tunjuk jalan sekarang. Bapak Ibu, bukannya cepat nyampe, malah kita nyasar. Jadi kita butuh 1 sampai 2 jam lebih lama. Muter-muter akhirnya nyerah. Biar udah deh, Papa nggak tahu, udah kamu aja pimpin. Saya bilang gitu ya. Langsung saya tunjukin, dah ikut-ikut, akhirnya kita nyampe hotel dengan selamat. Bapak Ibu, langsung di hotel, ketika saya duduk di kamar, saya bilang, begini nih perasaan Musa ketika nuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, gitu ya. Udah ditunjukin jalan, udah mau cepet nyampe, komplain mulu kerjaannya kan. Jadi lebih lama deh, 40 tahun. Ini aturan 1 jam nyampe hotel, jadi 2,5 jam baru nyampe, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita punya mental yang seperti bangsa saya seperti ini ya. Marah-marah, bersungut-sungut, ya. Aturan 1-2 tahun nyampe, tanpa berjanji, ya jadi lebih lama deh ujiannya. Tuhan kasih, ya. Nah, apa yang terjadi di padang gurun ini? Ya. Yang pertama, di padang gurun, Tuhan melihat nih, bangsa Israel berontak mulu kerjaannya. Marah-marah aja, protes aja. Akhirnya Tuhan kasih apa? 10 perintah Allah. Ya. Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan kasih 2 loh batu. Tuhan kasih perintah, aturan main Tuhan kasih. Ya. Kenapa Tuhan kasih aturan main? Supaya bangsa Israel belajar untuk taat. Ya. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Kok jahat amat Tuhan kasih peraturan? Kan Tuhan sayang sama kita. Bapak Ibu semua, setiap kali Tuhan kasih perintah, setiap kali Tuhan kasih aturan main, itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi lebih untuk kebaikan kita. Ya. Seringkali kita bilang, aduh firman Tuhan kok susah amat sih, peraturannya mesti begini, mesti begitu. Bapak Ibu semua, setiap perintah firman yang Tuhan keluarkan, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi lebih untuk kebaikan kita. Ya, saya punya anak 2 tadi Bapak Ibu. Yang pertama usia 6 tahun, yang kedua usia 3 tahun. Saya bikin peraturan, makan McDonald sebulan cuma boleh 2 kali. Nggak boleh sering-sering. Ya. Anak saya tuh suka banget makan McDonald, Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu punya anak, punya ponakan, atau punya cucu, tahulah McDonald tuh ya. Happy Meal, menggoda banget dengan mainannya, belum kentangnya. Anak saya suka banget cheeseburger sama kentang. Jadi setiap kali kalau kami nyetir mobil, dia melihat logo M gede di tengah jalan, dia pasti minta berhenti untuk beli McDonald. Sekali waktu lagi jalan, dia lihat logo M gede, kebetulan di Joglo ada McDonald nih, Bapak Ibu bagi yang tahu, dia nangis, diminta dibeliin. Saya bilang, no, namanya Kayla. No Kayla, kamu baru makan ini belum lama, baru 2 hari yang lalu. Sekarang nggak boleh. Nggak baik makan McDonald kebanyakan bagi anak kecil. Wow, dia nangis Bapak Ibu. Dia nangis, dia meronta-ronta di mobil. Butuh effort yang nggak gampang bagi saya dan istri untuk mengalihkan perhatian dia. Dia nangis terus. Sampai akhirnya dia lupa, dia capek, udah dia nggak nangis lagi. Bapak Ibu, kenapa saya bikin aturan jangan makan McDonald kebanyakan? Apa karena saya nggak sayang sama anak saya? Apa saya kejam sama dia? Tentu tidak. Karena saya bapaknya, saya tahu yang terbaik buat anak saya. Ya. Mau dia nangis jungkir balik pun, saya nggak akan kasih. Karena saya tahu itu bisa membahayakan kesehatannya. Kalau nanti kamu kebanyakan makan McDonald dan kamu sampai sakit, dirawat di rumah sakit, saya sebagai bapaknya akan jadi orang pertama yang paling sedih. Dan saya rasa itu pandangan Tuhan kepada kita semua, Bapak Ibu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku, gitu ya. Seperti Bapa sayang anaknya. Jadi kalau saat ini Tuhan bilang, ampuni, gitu ya. Bukan berarti dia nggak tahu perasaan kita, Bapak Ibu. Bukan berarti dia nggak tahu kalau mengampuni itu sakit. Nggak, justru dia tahu itu rasanya sakit. Tapi untuk kebaikan kita, Bapak Ibu, ya. Supaya kita nggak puhau ise, apa ya, kalau bahasa Mandarin itu mama saya ngomong.
ampunilah gitu ya, lepaskan, let it go. Ada luka batin, ada dijahatin sama orang atau apapun itu, kekecewaan, let it go ya, ampuni. Karena dia tahu dengan mengampuni kita melepaskan semuanya, dan kita akan hidup dengan lebih bebas melangkah ya. Mereka yang simpan dendam, mereka yang simpan terus dipendem, aduh jangan deh Bapak Ibu, jadi penyakit ya. Udah banyak artikel yang ngomong cancer atau whatever, penyakit itu datang dari pikiran-pikiran jahat dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, jadi ini, kita belajar untuk mulai taat ya, bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi lebih untuk kebaikan kita ya. Kalau Tuhan bilang memberi ya, bukan berarti dia nggak tahu kita nggak punya uang, justru dia tahu. Makanya diminta untuk memberi, Bapak Ibu. Kenapa? Supaya kita nggak mentuhankan uang gitu ya. Belajar untuk memberi dan sebagainya. Itu yang Tuhan mau, aturan main. Ulangan 8 ayat 5. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ya, dalam bahasa Inggris saya lebih suka nih. Know that in your heart that as a man discipline his son, so the Lord your God discipline you. Tuhan mau mendisiplinkan kita seperti Bapak sayang anaknya. Jadi Bapak Ibu semua, saat ini apapun musim kehidupan kita, belajar untuk taat ya, belajar untuk percaya pada tuntunan Tuhan, melangkah. Meskipun saat ini kita sedang padang gurun, mungkin bagi beberapa orang, tapi belajar untuk taat, percaya sama janji Tuhan. Dia menuntun. Di padang gurun Tuhan kasih 2 loh batu ya. Di padang gurun Tuhan kasih kok roti mana ya. Di padang gurun Tuhan kasih kok air jadi manis. Di padang gurun Tuhan kasih tiang awan, tiang api untuk menuntun supaya selamat. Nah, itu yang terjadi. Ya, Bapak Ibu semua, ketaatan kunci bagi kita yang pertama dari bangsa Israel. Kita mau belajar untuk taat ya. Kunci untuk membuka pintu gerbang kemuliaan dalam kehidupan kita itu adalah taat, Bapak Ibu ya. Kalau kita mau angkat tilam, pertama-tama supaya kita bisa berhasil belajar taat, Bapak Ibu ya, hanya diperlukan sebuah kunci kecil untuk membuka pintu yang besar ya. Saya nggak pernah ngeliat kunci segede pintunya, nggak ada Bapak Ibu ya. Jadi untuk bisa membuka pintu kemuliaan, bisa membuka tanah terjanji, pintu nih, kunci nih, taat Bapak Ibu ya. Jangan banyak berbantah-bantahan lah sama Tuhan, bernegosiasi lah, protes lah, komplain sana sini lah, bersungut-sungut lah, agama sana lebih beginilah, whatever. Jangan Bapak Ibu ya. Belajarlah kita untuk taat ya. Kunci dari kita untuk memasuki kemuliaan bersama dengan Tuhan adalah taat. Nah, itu dari bangsa Israel. Lalu berikutnya kita akan belajar dari Injil Matius 11, 28 sampai 30. Nah, ini Yesus yang ngomong, perjanjian baru Bapak Ibu. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Mari kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya, Bapak Ibu, perikop ini ditulis dengan latar belakang di mana pada waktu itu orang-orang Yahudi itu burn out dengan segala macam aturan yang dibuat oleh orang ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, burn out, banyak banget aturan nih. Kok seakan-akan nggak pernah bisa untuk dipenuhin semuanya. Lalu Yesus datang dan dia menawarkan yang lain. Mari kepadaku kita semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, kata Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Lalu Yesus bilang apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Bapak Ibu, kalau Yesus ngomong pikulah kuk yang kupasang, berarti ada kuk yang lain yang bukan dari Tuhan. Ya, berarti ada kuk yang lain nih yang kita pikul. Lalu Yesus bilang, nih pikul kuk yang kupasang. Jangan pakai lagi kuk itu. Ya. Nah, apa itu kuk yang bukan dari Tuhan? Bisa jadi tadi kita terbelenggu oleh dosa kita, manusia lama kita, kedagingan kita, ya, diperbudak. Kita terbelenggu sama cara pikir kita yang salah, gitu ya. Kok jadi hidup ini bebannya sih berat banget, kayak masalah nggak habis mulu, ya. Kita miserable terus, cemas mulu. Jangan-jangan kita salah pikul kuk, ya. Maka dari itu Tuhan bilang nih, pikul kuk yang kupasang. Contohnya apa kuk yang salah? Saya sharing ya, Bapak Ibu. Saya punya teman itu mau beli rumah ceritanya.
Di sini ada agen properti, mau beli rumah. Wah, udah ketemu akhirnya rumah yang bagus, yang ideal, sesuai dengan budget, lokasi bagus, semuanya udah pas, ya. Bahkan kalau nggak salah udah bayar tanda jadi deh. Kan kalau di apa di developer gitu kan mesti bayar tanda jadi 10 juta ya. Tanda jadi, bayar, nanti baru bayar DP, cicilan dan segala macam. Oh, dapat semuanya. Tetapi tiba-tiba nggak jadi. Saya tanya kenapa nggak jadi, kan udah bayar tanda jadi 10 juta. Aduh bro, itu rumah nomor 13. Ketika gue cerita ke orang tua, belum lagi ada kakek nenek, itu katanya nggak boleh nomor 13. Sial, tapi hidup gue katanya nggak happy kalau gue tinggal di rumah itu. Feng shui-nya nggak bagus, katanya. Lalu dia nggak jadi beli itu rumah, duit 10 juta hangus, dan sampai sekarang dia masih galau cari rumah. Bingung, beli di mana lagi. Bapak Ibu, ini kok yang salah, gitu ya. Rumah mau nomor 4 kek, mau nomor 13 kek, kalau sama Tuhan Yesus tuh nggak ada angka-angka sial, ya. Kita sebagai umat Katolik nggak boleh percaya begitu-begituan. Ya, ada di Alkitab Bapak Ibu, dan ada di ajaran gereja. Jangan kebanyakan mikir yang nggak aneh-aneh deh. Jadi membuat hidup kita kayak pusing sendiri. Lalu ada lagi teman saya pacaran, ya, udah cukup lama pacaran 2-3 tahun, tiba-tiba berubah tengah jalan. Kenapa? Umurnya beda 6 tahun. Orang tua nggak restuin karena beda 6 tahun nggak bagus katanya suami istri. Walah, saya bilang. Dan sekarang udah putus, lagi cari jodoh. Setiap pagi ketemu orang doain ya, semoga gue dapet jodoh. Aduh, yang begini nyusahin Tuhan, saya bilang. Nyusahin Tuhan yang begini nih. Udah dikasih jodoh, baik-baik, semua cuma beda 6 tahun, dan bubar. Bapak Ibu, inilah kuk yang bukan daripada Tuhan. Sehingga kayaknya hidup kita kok nggak asik aja bawaannya, ya. Lalu Yesus bilang, nih, pikul kuk yang kupasang, ya. Ada yang salah dengan kuk yang kita pikul, ya. Karena kuk tersebut nggak sesuai dengan standar Tuhan. Oleh karena itu, Yesus kasih kuk yang lain. Nih, kuk daripadaku. Ya, nih ada kuk yang dari Tuhan, ada kuk yang tidak berasal daripada Tuhan. Butuh hikmat untuk kita bisa paham itu, ya. Nah, setelah kita deal, oke, gue mau pikul kuk daripada Tuhan, lalu perlu yang namanya proses pembelajaran. Bapak Ibu, oke, gue mau pikul kuk ya. Tadi udah komit mau angkat tilam nih bangun. Udah mau dibebaskan nih, udah ketemu Musa nih, mau berangkat memberikan terjanji. Lalu butuh yang namanya pembelajaran. Nggak langsung instan. Ikut Tuhan nggak berarti kita langsung kaya, Bapak Ibu. Ikut Tuhan nggak berarti kita langsung happy, semua masalah selesai. Tidak. Butuh yang namanya padang gurun, ya. Butuh yang namanya pembentukan atau pembelajaran. Yang namanya belajar itu berarti kita butuh proses penyesuaian. Nggak bisa lagi pakai cara pikir yang lama, Bapak Ibu. Nggak bisa lagi pakai metode yang lama, ya. Butuh belajar. Saya kalau ngajarin anak saya itu bertahap, ya. Ketika dia belajar jalan tuh bertahap, dipegangin dulu, nanti nggak berapa lama dilepas sedikit, dia jatuh tangkep, ya. Lalu udah bisa sedikit, lalu dari jauh di jalan baru ketangkep. Ketika belajar sepeda juga sama Bapak Ibu, roda 3 dulu, lalu roda 4, cabut 1 rodanya, lalu cabut lagi baru bisa naik sepeda. Butuh penyesuaian, butuh pembelajaran. Jadi kalau kita saat ini sudah putuskan, oke, gue mau ikut Tuhan, gue mau tinggalkan kuk yang lama, mau pakai gue daripada Tuhan, yuk kita ubah mindset kita ubah cara hidup kita, Bapak Ibu. Cara belajarnya diubah. Kalau ngomong cara belajar, jadi ingat waktu sekolah dulu. Saya itu sekolah SMP di Abdi Siswa. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, itu sekolah yang terkenal pada zamannya, sekolah Katolik. Lalu SMA saya pindah ke Sang Timur, ya. Mungkin Bapak Ibu juga tahu Sang Timur. Sang Timur juga sekolah yang bagus pada zamannya. Sekarang katanya udah sepi soalnya. Sang Timur, Bapak Ibu. Dari Abdi Siswa ke Sang Timur, oh beda ternyata gaya belajarnya. Kalau di Abdi Siswa, saya bisa tiap hari main bola sama teman, ya. Pulang sekolah masih main game. Tapi ketika saya masuk Sang Timur, waduh, Bapak Ibu, susahnya setengah mati, ya. Susahnya setengah mati. Setiap hari saya mesti belajar, ikut les, ya. Dan Sang Timur pada waktu itu Sabtu aja masih masuk sekolah. Ada intrakurikuler lah, ada ekstrakurikuler lah. Sabtu aja pulang jam 12. Kalau di Abdi Siswa, Sabtu masih libur. Ini Sabtu masuk, waduh. Awalnya saya masih pakai cara belajar yang lama, Bapak Ibu. Alhasil apa? Rapot semester jauh 1 waktu itu. Jauh 1, SMA 1, merah saya. Orang posnya dipanggil. Wah, saya bilang nggak bisa nih. Dengan cara belajar lama. Mesti pakai cara belajar baru. Akhirnya jauh 2, saya berusaha gitu ya. Pulang sekolah, langsung pulang, ngeles, belajar, gitu ya. Ada ekskul, saya ikut ekskul, gitu kan. Saya ambil ekskul voli, Bapak Ibu. Percaya nggak, saya main voli?
Percayalah Bapak Ibu ya, karena kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Memori. Lalu Sabtu ikut kur. Wah, saya ikut kur. Wah, puji Tuhan. Bapak Ibu, akhirnya saya bisa melewati masa SMA saya dengan baik 3 tahun, nggak pernah nggak naik kelas ya, meskipun dengan nilai yang nggak fantastis lah, saya anak biasa-biasa aja, bisa lewat, bisa lulus. Butuh proses adaptasi, belajar, penyesuaian. Sama juga dengan ikut Tuhan ya. Kalau kita sudah mau pikul puk yang dari Tuhan, yuk kita belajar. Jangan pakai cara pikir yang lama lagi. Kita ubah mindset kita. Ya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, ini dua hal yang kita belajar dari Tuhan Yesus nih. Kalau di bangsa Israel kita belajar taat tadi, ya. Jangan sampai kita nggak taat ke mereka, kita mau taat. Dari Yesus kita mau belajar dua karakter ini. Yang pertama, lemah lembut. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu artinya punya hati yang teachable, Bapak Ibu. Hati yang mau diajar, tidak berbantah-bantahan dengan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan Yesus bilang kita perlu lemah lembut? Karena biasanya nih kita kecenderungannya, kalau kita ketemu firman Tuhan yang keras, biasanya kita lebih keras lagi dari firman tersebut kan. Ampunin! Enggak, enak aja gue ampunin, lu gak tahu gue diutangin sama dia banyak. Wah, makin keras gitu ya. Nah Bapak Ibu, selama kita mengeraskan hati ya, keras hati terus nih, batu, double, auban kalau kata mama saya gitu ya, kita nggak akan pernah bisa mengalami kebebasan yang sesungguhnya ya. Kalau kita tetap keras ya, udah dibilangin sana sini masih batu, nggak jarang nih, nggak jarang atau sering kali Tuhan akan pakai keadaan untuk mengubah kita ya. Tuhan akan pakai keadaan untuk mengubah kita. Nggak perlu bangkrut dulu kan, supaya kita bisa mengikuti standar Tuhan dalam berbisnis ya. Nggak perlu kita gagal dulu kan dalam menjalin hubungan, supaya kita bisa tahu bagaimana caranya membangun relasi yang baik ya. Nggak perlu kena COVID dulu kan Bapak Ibu, supaya kita mau divaksin ya kan. Nggak perlu kena COVID dulu kan, supaya kita mau taat protokol. Nah Bapak Ibu lemah lembut ya, jangan berbantah-bantahan dengan Tuhan ya. Seringkali Tuhan pakai keadaan, termasuk COVID ini ya, di balik misteri semua yang terjadi 2-3 tahun ini, saya percaya ada maksud Tuhan ya di balik semua ini. Jadi udahlah, yuk jangan berbantah-bantahan dengan Tuhan, kita nurut aja dengan apa yang tadi Tuhan sudah berikan. Lalu yang berikutnya, Tuhan minta kita rendah hati. Rendah hati itu apa? Rendah hati artinya bergantung pada Tuhan, melebihi kekuatan dan hikmat manusia. Bukan minder ya Bapak Ibu, rendah hati bukan minder, tapi rendah hati itu adalah bergantung pada Tuhan, melebihi kekuatan dan hikmat manusia. Kenapa perlu rendah hati sih, Ger? Kenapa perlu rendah hati, bro? Nah, karena kita manusia, kekuatan kita terbatas nih. Biasanya kita cenderung frustasi apabila udah ikut standar Tuhan, tapi masih gagal. Tuh kan, Ger, gue udah pacaran sama anak PD, masa ini gue putus. Tuh kan, gue udah berbisnis loh, sesuai dengan standar Tuhan, tapi gue nggak kaya-kaya, dia masih lebih kaya dari gue. Tuh kan, gue udah begini loh, masih kan begini, gue udah mengampuni loh, tapi masih loh, dia jahat sama gue. Nah, Bapak Ibu, nih, tetap butuh yang namanya kerendahan hati, ya. Orang yang rendah hati itu bergantung pada Tuhan, melebihi kekuatan dan hikmat manusia. Kita nggak usah tahu deh, ya. Orang mau berlaku sama kita ada bodo amat, yang penting gue rendah hati, udah ikutin Tuhan, ya. Dan apa kata Mazmur? Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati Tuhan janjikan akan dibimbing, akan diajar secara pelan-pelan. Ya, nah, Bapak Ibu, ini dua karakter yang kita belajar dari Yesus. Lemah lembut dan rendah hati. Ya, jangan berbantah-bantahan, jangan nego-negoan sama Tuhan, jangan merasa paling tahu akan semuanya. Ya. Adam dan Hawa di kitab Kejadian jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena makan buah dari pohon pengetahuan, ya, buah pohon pengetahuan. Jadi katanya akan sama seperti Tuhan tahu segala-galanya. Sebetulnya kalau saya refleksikan sama ke zaman sekarang, Bapak Ibu. Banyakan orang sekarang makan buah dari Google Tree, pohon Google, ya kan? Kebanyakan baca Google, baca broadcast, baca WA di mana-mana, berita sana sini simpang siur. Jadi kebanyakan kena hoax, segala macamnya, jadinya kacau hidupnya. Nah, Bapak Ibu, no, ya. Jangan deh kita berbantah-bantah masa paling tahu, ya kan? Kita terkadang karena terlalu banyak aktif di medsos tuh baca berita jadi paling tahu. Oh enggak, vaksin itu mah nggak boleh tuh, bikin ini. Ah enggak, vaksin itu mah nggak bisa tuh. Wah nggak bisa. Aduh, jangan deh. Dari Bapak Ibu ya, jangan merasa paling tahu, ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena makan buah pohon pengetahuan. Manusia zaman sekarang jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kebanyakan makan buah dari pohon Google.
ya. Jadi merasa paling tahu semuanya, padahal nggak demikian, ya. Butuh hikmat untuk mengerti mana yang hoax, mana yang bukan, ya. Itu dari komunitas yang sehat, Bapak Ibu. Nah, lemah lembut dan rendah hati. Dua hal ini yang perlu kita punya dalam kehidupan kita. Nah, di tanah terjanji ini, ya, tidak ada lagi tiang awan, tiang api, nggak ada, ya. Kita semua dapat menikmati susu dan madu daripada Tuhan. Di tanah terjanji, kita dapat memberi dan kita juga dapat berbuah. Sudah di akhir slide saya, Bapak Ibu, semoga nggak kecepatan kelamaan. Kenapa? Tujuan kita sebagai orang Kristiani, Bapak Ibu, tujuan kita sebagai orang Kristen, bertumbuh, menjadi dewasa, dan berbuah banyak. Nggak bisa kita bertumbuh doang. Tuhan Yesus mengutuk pohon ara, ya cuma bertumbuh ke atas, tapi nggak ada buahnya dikutuk. Nah, oleh karena itu kita butuh bertumbuh dan juga berbuah. Kenapa? Karena dari buahnya lah sebuah pohon dikenal. Kita tahu ada pohon jeruk kalau ada buah jeruk, bener nggak? Kalau nggak ada buah jeruk, nggak tahu pohon jeruk. Kita tahu ada buah pisang, tahu ada pohon pisang karena ada buah pisang. Kalau buahnya nggak ada, maka kita nggak tahu pohonnya. Nah, sama seperti kita nih sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu semua, kalau kita mau Tuhan kita dipermuliakan, kita juga harus menghasilkan buah yang manis. Jangan kita menghasilkan buah yang pahit. Kalau buah kita pahit, orang nggak tertarik sama pohonnya. Orang pede alsut lah, nggak asik lah. Marah-marah mulu kerjaan nih, misalnya. Nggak usah ikut. Misalnya Bapak Ibu ya. Jadi jangan, hasilkan buah yang manis. Karena dari buahnya lah kita dilihat orang. Ya. Bagaimana cara taunya itu dari Tuhan atau bukan? Dari buahnya. Ya. Gimana buahnya? Semakin dewasa usia kita dalam pengenalan akan Tuhan, maka semakin dewasa pula nih kita dalam menjalani kehidupan ini, ya. Saya banyak melayani anak muda, Bapak Ibu. Kalau di anak muda itu seringkali pertanyaannya, kok itu boleh nggak ya? Kok ini dosa nggak ya? Kok merokok dosa nggak sih? Kok begadang dosa nggak sih? Gitu ya. Aduh, Bapak Ibu, kalau saya tanya begitu minta maaf. Di sini nggak ada OMK kan? Basi gitu ya. Dosa nggak ya? Asli nggak ya? Nah, langsung saya kasih 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu berguna, ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi kalau ada yang tanya sama saya, anak muda di PDOMK, boleh nggak ngerokok? Boleh, silakan sana ngerokok. Ya. Boleh nggak begadang? Boleh, nggak ada yang larang sana ngerokok, begadang sana. Ya. Tapi ya, bukan segala sesuatu berguna dan membangun. Jadi nggak usah tanya begitu deh, ya. Kalau kita udah dewasa, kita udah tahu mana yang berguna dan membangun kita, ya. Hanya anak kecil yang tanya, ini boleh nggak ya? Itu dosa nggak sih? Ya. Nggak lagi. Kita yang udah dewasa secara rohani, kita harus tahu apa yang jadi maunya Tuhan kita. Anak saya pertama udah 6 tahun. Dia udah ngerti, McDonald nggak boleh sering-sering. Jadi, kalau hari ini udah makan, besokannya udah minta lagi. Nah, kayak waktu kecil. Dia udah tahu, oh papanya masih nggak kasih kalau makan setiap hari. Dia udah ngerti apa yang mau dari bapaknya. Dia nggak tanya lagi, Pak boleh nggak? Gitu ya. Nggak, karena dia udah ngerti. Nah, Bapak Ibu semua, hendaknya kita juga demikian. Kita yang sudah dewasa secara rohani, hendaknya tahu sudah apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya. Ampuni, beri, apalagi firman Tuhan. Ya, lepaskan. Berbuat baik. Jangan nego-negoan, ya. Jangan, Bapak Ibu, ya. Kita butuh untuk bertumbuh dan menghasilkan buah. Memang nggak gampang, butuh proses tadi ya, butuh belajar. Jadikan Yesus as the Lord of our life, Bapak Ibu semua, bukan Allah lain, ya. Pikul-kuk daripada dia, belajar sama dia, dan biarlah selama proses itu terjadi, Tuhan yang pimpin kita. Sampai kita boleh sampai ke tanah terjanji. Ya, berapa lama misteri Tuhan. Tapi Bapak Ibu pasti pernah dengar perikop yang Tuhan bilang, bangunlah rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Rumah di atas batu itu butuh waktu lebih lama bangunnya, lebih repot bikinnya, lebih butuh uang banyak untuk bangun dibandingkan dengan bikin rumah di atas pasir. Rumah di atas pasir cepat instan, ya, cepat jadi. Tapi ketika ada badai terjadi, air pasang terjadi, rumah di atas pasir dia yang pertama kali hancur. Ya, dalam prosesnya seringkali mungkin mereka yang bikin rumah di atas pasir menertawakan kita yang bikin rumah di atas bangun, di atas batu.
ih Gary lu ngapain ikut-ikut PD, pewartaan gitu ngapain, nggak usah, sini ikut gua aja mendingan nih, tuh bisnis ini segala macam nih, tuh udah nih cepet kaya kayak gua, nggak usah ikut itu, ngapain, nggak ada untungnya ini. Nah ya, seringkali begitu Bapak Ibu ya, mereka yang bikin rumah di atas pasir menertawakan kita, ngapain capek-capek dia ikut PD jadi WL ini loh, jadi ketua PD lagi, aduh nggak ada, repot-repot doang, ngapain, udah mending gua usaha segala macam, ditertawakan ya. Bapak Ibu ingat, taat, lemah lembut, rendah hati. Orang mau ngomong apa, bodoh amat. Ya, yang pasti gue mau bikin rumah di atas batu, kerajaan Allah. Ya, kita mau menjadikan Yesus the Lord of our life. Mau pikul lupuk daripada Tuhan, belajar dan percaya pasti kita akan masuk tanah terjanji bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan doa ya. Saya akan tutup dengan doa. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur jika kami semua pada malam hari ini boleh berkumpul secara online lewat Zoom ini untuk bersekutu bersama, untuk mempelajari firman Tuhan bersama. Tuhan, meskipun kami online, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu nggak terbatas ruang dan waktu, dan ada bersama dengan kami, hadir di dalam hati kami. Tuhan, kami sudah belajar tentang firman-Mu pada malam hari ini. Kami mau bangun, angkat tilam, berjalan bersama dengan Tuhan. Bapa, mari saat ini Engkau yang lingkupi setiap hati kami. Jika saat ini mungkin masih banyak di antara kami yang terbelenggu oleh kedagingan kami diperbudak oleh dosa kami, Tuhan, Engkau angkat belenggu itu semua, Engkau bebaskan itu semua, dan biarlah kami sungguh-sungguh boleh memikul puk yang daripada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, dan masuk dalam tanah terjanji. Jika seringkali kami masih berbantah-bantahan dengan Tuhan, jika seringkali kami merasa paling tahu semuanya Tuhan, kami mohon ampun. Kami mohon ampun akan semua itu, dan kami mau menjadikan Tuhan yang terutama, Lord, dalam kehidupan kami. Kami mau taat untuk setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bukan maunya kami, tapi kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pimpin setiap kami saat ini. Jika mungkin di antara kami masih ada dengan segala pikiran-pikiran yang nggak baik, Tuhan patahkan itu semua Tuhan. Jika masih ada yang banyak masalah dalam kehidupan yang kami mau patahkan itu semua, dan biarlah kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Taat, lemah lembut, dan rendah hati bersama dengan Tuhan. Bapa, terima kasih. Ini doa kami pada malam hari ini. Kami percaya Engkau ada. 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada. Dan pada malam hari ini kami lebih daripada 2-3 orang. Kami percaya Roh Kudus menembus ruang dan waktu saat ini, dan boleh hadir di hati setiap teman-teman di Zoom ini. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini hamba-Mu saya berbicara, biarlah Engkau semakin besar, Engkau semakin dipermuliakan, dan hamba-Mu semakin kecil. Ini doa kami menaikkan semuanya ke dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya Bapa, Putra, dan Kudus.